Alimul auladakum fa innahum mahlukuna li zamani ghairu zamanikum. Imam Tobari, ahli tafsir, seorang ulama ahli tafsir, ini meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali menafsirkan ayat ini adalah suatu perintah untuk mengajarkan akhlak dan ilmu kepada keluarga. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin. Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Yaitu lahmun nabata min suhtin, yaitu orang yang tumbuh dagingnya itu dari harta yang haram. Ini pelajaran seperti ini tuh mestinya harus ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya pada anak-anak. Inilah ancaman Tuhan. Bahwa kalau kamu pada anak memakan harta yang batil, memakan harta dari jalan yang haram, ya, maka kamu tidak akan mungkin akan masuk surga nanti. Ini tanamkan pada anak sejak kecil. Sehingga apa? Dalam diri anak itu akan selalu ingat pesan orang tuanya. Oh, kalau nanti saya memakan sesuatu dari perbuatan yang tidak benar, saya tidak akan masuk surga. Malah sebaliknya, saya bisa masuk neraka. Tidak hanya seperti ini saja yang disampaikan, juga diikuti dengan pengetahuan-pengetahuan oleh orang tuanya kepada anak itu. Dampak-dampaknya di dunia itu seperti apa. Maka kalau anak ini sudah tertanam seperti ini, Pak, insya Allah nanti pada waktu dia sudah dewasa, dia sudah menjadi seorang yang bisa berdikari, bisa bekerja, bahkan mungkin menjadi seorang pejabat. Insya Allah tidak akan terjadi yang namanya korupsi. Tidak mau anak ini akan menipu. Tidak mau anak ini akan menggelapkan, mencuri, merampok, dan sejenisnya. Tapi mungkin menjadi pertanyaan dalam diri kita. Lah, di Indonesia ini kan boleh dikatakan walaupun bukan negara agama, tapi kan mayoritas penduduknya adalah beragama. Tapi pada kenyataannya bagaimana ini banyak oknum-oknum yang suka korupsi, yang suka menipu, dan seterusnya. Yaitu tadi, salah satu faktornya adalah bagaimana menanamkan pada saat dia itu masih anak-anak sama orang tuanya itu kurang ditanamkan nilai-nilai yang baik. Sehingga merugikan orang lain itu dianggapnya biasa saja. Tidak memperhatikan orang-orang sengsara biasa saja. Beda dengan yang anak-anak yang ditanam sejak kecil oleh orang tuanya dengan didikan yang baik. Pasti akan selalu muncul dalam hatinya itu kebaikan-kebaikan.
berusaha sekuat tenaga untuk menjadi daripada keburukan-keburukan. Itu pasti. Kalaupun sampai terjerumusnya tidak akan terlalu fatal. Masih punya diri, masih punya pegangan, ya. Pegangan diri yang saya maksud, yang tidak sampai fatal. Dia akan segera untuk bertobat, berbalik bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, ini semua akan timbul dari mulai anak-anak, remaja dewasa. Ini butuh perhatian dari orang tua supaya anak itu menjadi anak yang benar. Kalau orang tuanya yang mengabaikan, yang apa ada, yang terserah saja, ya udah, otomatis anaknya juga akan menjadi anak yang nggak tahu akan jadi apa. Maka kalau orang tua yang mampu tidak hanya sekedar mendidik secara ruhiyah, secara batiniah, dengan didikan ajaran agama maupun didikan nasihat-nasihat yang baik ke duniawian. Namun juga kalau orang tuanya itu mampu, dia akan memberikan bimbingan langsung sama anak-anaknya itu, bagaimana melakukan usaha, bagaimana melakukan jual beli, bagaimana melakukan ikhtiar-ikhtiar yang nantinya akan bisa manfaat di dunia. Karena manfaat dunia pasti akan manfaat juga ke akhirat kalau si anak ini mampu menjalankan perintah-perintah agamanya. Ayo diajarin sejak kecil, sejak dini. Ya kalau orang tuanya pengusaha, ya anaknya dididik dari kecil menjadi seorang, kedepannya menjadi pengganti sebagai pengusaha. Dan berbagai macam profesi yang dilakukan orang tua. Kasih tahu pada anak-anak kita, kasih bimbingan pada anak-anak kita. Jangan menelantarkan, jangan tidak menghiraukan karena alasan sibuk, alasan tidak punya waktu. Kenapa kalau anak ini nanti dewasanya atau remajanya berbuat tidak benar? Kan tidak hanya anak sendiri yang akan menjadi rugi, termasuk orang tuanya sendiri akan menjadi rugi. Dan pasti yang namanya orang tua itu tidak ada ya orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Itu pasti semuanya akan sayang pada anak. Apakah itu anaknya baik maupun jelek. Arti baik jelek itu kelakuannya. Pasti sayang. Coba betapa sakit hatinya kalau kita misalnya, mohon maaf, jangan sampai terjadi. Kalau anak kita melakukan tindakan pidana, melakukan tindakan tercela, ya orang tua yang akan merasa sakit hati, akan merasa kecewa. Kenapa? Karena saking sayangnya pada anak. Hanya bisa menyesal. Hati-hati. Mumpung kita yang masih punya anak kecil-kecil, ayo. Masih ada kesempatan bagaimana kita memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang baik pada anak kita. Anak itu kalau kita mau ajak komunikasi dengan baik, anak itu senang. Semakin senang malahan. Beda kalau orang tuanya hanya diamkan saja, membiarkan saja. Atau bahkan ngelulu. Apa yang ngelulu itu istilahnya itu? Ya apa-apa dijumponi gitu ya. Itu boleh, tapi seperti yang pernah saya katakan kemarin, jangan berlebih-lebihan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Nah, kalau kita sebagai orang tua mampu mendidik anak kita itu dengan cara yang seimbang antara pengetahuan agama
dengan pengetahuan umum atau pengetahuan sosial lainnya, maka disinilah anak itu fa insya Allah akan menjadi anak yang cara berpikirnya itu tidak berpikir yang negatif. Anak itu akan berpikir ke depan tuh jauh lebih bagus daripada orang-orang yang dididik apa adanya. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia, semoga kita sebagai orang tua bisa menyadari, bisa menyikapi apa yang selama ini kita lakukan. Kalau misalnya kita sebagai orang tua sudah terlanjur karena anak-anak kita sudah pada dewasa, sudah mandiri masing-masing, ya tetap kali-kali kita bertemu dengan keluarga, tetap mengutarakan keinginan orang tua harus begini, harus begitu. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.